Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, orang muda, remaja, juga anak-anakku, selamat malam dan berkah dalam. Kembali kita berhimpun dalam doa malam kita yang kita intensikan secara khusus untuk mohon rahmat kesembuhan kepada saudari-saudara kita yang terpapar COVID-19 dan juga lindungan untuk kita semua. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara, kita mengawali doa kita dengan merenungkan dari kitab Mazmur 91. Kitab Mazmur 91. Silahkan saudari-saudara bisa membuka atau menyimak. Saya akan mengidungkan untuk Anda semua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari penangkap musuh dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi yang telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pencipta kehidupan. Hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami berjuang dan mengalami aneka macam keletihan dan kelesuan. Kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hati kami sedih di saat saudara, sahabat, keluarga kami terpapar oleh virus ini. Namun kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya atas diri kami. Engkau tidak mungkin berhenti berkarya. Maka bebaskanlah kami dari segala mara bahaya, khususnya dari virus berbahaya ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, besok hari Sabtu kita akan bersama-sama dengan seluruh umat separoki merayakan berdirinya paroki kita yang ke-8. Saudara-saudara yang terkasih, hari itu juga sekaligus pesta nama pelindung paroki kita, yakni Santo Ignatius Loyola. Saudari-saudara, barangkali yang beberapa waktu yang lalu melihat tayangan video katekese yang berkaitan dengan hidup Santo Ignatius Loyola, mungkin masih ingat. Mungkin juga yang telah sekian kali mempelajari atau membaca kisah Santo Ignatius masih ingat. Santo Ignatius dulunya hidup dari kalangan bangsawan, tetapi akhirnya ia menjadi tentara, dan ada saat ketika menjalankan tugas itu, ia cedera kakinya. Digambarkan Ignatius sangat terpukul dengan peristiwa
sakit itu. Ia kemudian tidak bisa kemana-mana. Ia hanya bisa di dalam ruangan, dan selama 1 tahun ia harus bergulat dengan penyakitnya. Ia bergulat dengan situasi-situasi tidak mudah yang tadinya ia begitu perkasa, begitu kuat, begitu kokoh, kesana kemari dengan segala macam power kemenangan yang ada padanya. Tetapi ia harus jatuh sakit dan berdiam diri kurang lebih selama 1 tahun. Nah, saudara-saudara, tetapi istimewanya kita tahu Ignatius Loyola seperti yang kita kenal sekarang ini, dengan segala kesucian hidupnya, dengan segala ajaran-ajaran rohaninya yang sangat terkenal, itu menjadi seperti sekarang justru tumbuh pada saat ia jatuh sakit itu. Pengalaman ketika ia sakit dan harus diam cukup lama dan tidak bisa kemana-mana, justru itu membuat hidup rohani Santo Ignatius bertumbuh dengan sangat pesat. Ia pun akhirnya berangsur-angsur membuat suatu komitmen untuk mengabdikan hidupnya penuh kepada Allah. Ia pun kemudian membuat suatu pengendapan internalisasi dalam hidupnya, yang akhirnya ia rumuskan pengalaman-pengalaman rohaninya itu di Gua Manresa, yang akhirnya menjadi warisan rohani yang kita menyebutnya sebagai latihan rohani Santo Ignatius, yang dipakai oleh begitu banyak rohaniwan-rohaniwati dan juga umat beriman dimanapun berada. Saudara-saudara yang terkasih, sakit memang tidak menyenangkan. Kalau boleh memilih, tentu kita memilih untuk tidak sakit. Saya yakin sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, anak-anakku yang sekarang sedang sakit pasti memilih ingin segera sembuh, dan itu yang kita mohonkan. Tetapi realita hidup, tubuh kita memang akan sakit, ya. Tubuh kita yang renta ini tetap akan mengalami sakit. Tetapi marilah kita tempatkan pengalaman sakit itu sebagai cara kita untuk semakin mengenal Allah secara lebih dalam, sebagai cara kita untuk mengenal diri kita yang adalah orang rapuh di hadapan Allah, yang kita adalah harus dengan rendah hati mengakui bahwa hidup kita adalah pemberian dari Allah. Maka ketika hidup itu kita bisa gunakan dengan baik, gunakan, dedikasikan untuk segala kebaikan. Maka saudari-saudari yang terkasih, kita akan berdoa bagi Anda semua yang sekarang sedang sakit. Masa pandemi, masa yang tidak mudah, tetapi ini masa yang baik bagi kita untuk menyadari kembali sisi-sisi dasariah atas hidup kita sebagai manusia ciptaan Allah. Dan mari bersama dengan Santo Ignatius kita semua berjuang menuju kepada nilai-nilai kebaikan yang Tuhan pancangkan pada kita. Dan pengalaman sakit ini tidak boleh membuat kita patah semangat, tidak boleh membuat kita ngelukruk, tidak boleh membuat kita menjadi putus harapan, tetapi harus yakin akan karya Allah, dan hidup kita memang tergantung kepada kekuatan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat agar demikianlah yang terjadi pada kita. Yesus datang menyembuhkan banyak orang, sebagaimanapun tadi juga kita dengarkan di dalam Injil, dan kita mohon dengan sepenuh pengharapan kita juga akan menjamah saudari-saudaraku yang sedang sakit sekarang ini dan segera dipulihkan seperti sedia kala. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita akan mengaturkan doa-doa kita. Silakan Anda semua sejenak saya berikan waktu untuk hening, mengingat nama-nama saudara-saudara kita yang akan kita doakan, khususnya yang terpapar COVID-19. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan,
Sudilah mendampingi saudari-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya dengan kasih sayang-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan hati kepada mereka yang terpapar virus ini berkat doa kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan mereka dari segala kejahatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membantu para dokter, perawat, dan keluarga yang merawat saudari-saudara kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan saudari-saudara kami ini dari segala macam cobaan dan dosa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau menyelamatkan saudari-saudara kami ini, sebab demi nama-Mu kami membangkang tangan atas mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau melindungi dan memelihara kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang ini, dan juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan segala permohonan kami, khususnya bagi saudari-saudara kami yang terpapar virus di masa pandemi ini maupun penyakit yang lain. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang kita mohon lindungan Allah melalui para kudusnya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, demikianlah sepenggal doa yang kami haturkan kepadamu. Kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah doa kita. Kita akan segera menutup. Lalu untuk saudara-saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku yang sedang sakit, terutama terpapar virus, jangan kecil hati oleh situasi ini. Yakinlah Allah senantiasa berkarya, tidak pernah berhenti berkarya. Ingat, ada yang selalu tidak pernah tidak ada, yakni Tuhan kita. Kita berdoa agar kita semua pun terlindungi dari wabah penyakit ini. Kita persiapkan diri kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Pertolongan kita dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudari-saudaraku semuanya, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi siapapun yang berhimpun dalam doa malam ini, dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Saudara-saudara, dengan demikian doa kita malam ini bersama sudah selesai. Selamat istirahat, salam sehat, tetap gembira, dan berkah dalam.